Baik pemirsa, jumpa lagi dengan podcast DPRD Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan sore hari ini kita mengetengahkan tema yang sedang sedang viral belakangan ini, yaitu terkait penanggulangan sampah. Nah, di Yogyakarta ini memang sudah nyaris tidak terkontrol pembuangan sampah dari masyarakat maupun dari dari lembaga gedung-gedung gitu, dari lembaga-lembaga tempat-tempat publik gitu. Jadi pasca penutupan sampah di TPS Piungan itu, kita di Yogyakarta ini, khususnya kota Yogyakarta mengalami kendala pembuangan sampah, sehingga hanya dibatasi 100 ton per hari, dan ini mengakibatkan sampah-sampah di Yogyakarta itu tidak terbuang secara baik. Nah, nanti akan diekspor oleh dua narasumber kita yang hadir pada sore hari ini yang sangat berkompeten, yaitu yang pertama Ibu Ririk Banowati selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mas Agung. Ya, kemudian Bapak Ferry Jatmiko, ya Pak. Pak Ferry Jatmiko ini PLT Sekretaris DLH Kota Yogyakarta. Nah, ini sudah pas Komisi C yang membidangi persoalan lingkungan, ya Bu. Iya. Nah, ini langsung saya serahkan saja pada Ibu bagaimana kondisi yang ada di Yogyakarta ini pasca penutupan di Piungan itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Agung. Seperti kita ketahui, pada saat ada surat edaran dari provinsi dari DIY bahwa TPA Piungan ditutup selama 1,5 bulan. Nah, itu heboh sekali tuh, heboh sekali. Jadi kami selaku wakil rakyat dihubungin sama masyarakat. Apa ini benar katanya gitu, ada penutupan. Dan kami memang akhirnya beberapa hari setelah itu melakukan rapat koordinasi dengan DLH, benar ya Pak? Yeah. Pak Ferry ya. Nah, kami menanyakan bagaimana pemerintah kota menanggapi terkait ditutupnya TPA Piungan. Nah, memang hari-hari pertama memang ada penutupan di semua TPS ya, semua TPS. Tetapi 2 hari setelah itu kan ada sistem buka tutup di 5 TPS yang sudah ditentukan. Mungkin salah satunya ada di Depo di Argolobang, kemudian ada di Pengok juga, yang juga saya lupa itu ada. Nah, kemudian berapa hari setelah itu dibuka lagi TPS yang lain. Memang akhirnya masyarakat juga merasakan betapa susahnya ternyata membuang sampah pada saat TPA Piungan ditutup. Bayangkan saja Mas, untuk menyelesaikan sampah-sampah di kota Yogyakarta bila TPA Piungan ditutup 1 atau 2 hari itu membutuhkan hampir seminggu, Pak Ferry ya, hampir seminggu. Bagaimana kalau 1,5 bulan? Nah, tapi memang kami juga percaya dengan DLH pasti akan menyelesaikan lah. Ada solusi untuk mengatasi permasalahan TPA Piungan yang ditutup. Salah satunya buka tutup depo. Kemudian menghimbau masyarakat untuk sudah mulai memilah sampah dari rumah gitu ya. Jadi nanti yang dibuang itu sudah bukan sampah-sampah seperti kardus ya Pak ya, plastik dan lain sebagainya. Itu memang akhirnya merubah perilaku juga ya, perilaku dari warga kota Yogyakarta bahwa mulai sekarang kita harus sudah memulai memilah sampah. Kemudian akhirnya terdesak perilaku masyarakat kota Yogyakarta berubah gitu ya, Bu? Iya. Dengan TPA Piungan ditutup itu. Kemudian bank-bank sampah itu juga mulai aktif ya. Tapi memang sebenarnya sih sudah mulai aktif pada saat pemerintah kota mencanangkan gerakan zero sampah anorganik. Nah, itu bank sampah yang ada di kota Yogyakarta yang tadinya ada yang mati suri, dibilang begitu Pak Ferry ya, ada yang mati suri karena kan pandemi dan lain sebagainya, itu sudah mulai aktif.
dengan adanya penutupan piungan makin aktif lagi. Ya, itu dari kami memang ini butuh kerjasama lah, tidak hanya tugas dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, tapi juga masyarakat. Tapi kemarin sempat keteteran nggak Bu? Jadi ada tempat-tempat yang misalnya di bantaran kali tiba-tiba ada penumpukan sampah dari masyarakat, itu Oh benar. sempat keteteran. Nah itu penanganannya cepat itu bagaimana kemarin itu? Itu juga salah satu yang dikhawatirkan juga dari kami di Komisi C. Wah jangan-jangan bener nih masyarakat tidak buang di depo begitu ya, tapi buangnya di sungai gitu. Tapi memang ada beberapa yang memberitahukan ke kami, memang sampah-sampah di sungai akhirnya lebih banyak dibandingkan dulu ya Pak ya, sebelum ada penutupan piungan. Banyaknya taunya dari mana? Dari ulu-ulu. Jadi di LH ini ada yang namanya petugas ulu-ulu, petugas yang membersihkan sungai. Nah, itu mungkin yang sampahnya tadinya sekian, yang di sungai jadi banyak. Mungkin Pak Ferry yang lebih paham berapa sih banyaknya begitu. Baik, Pak Ferry, kalau volume sampah Pak dengan 100 ton per hari, artinya ini sisanya masih sejauh ini dari monitoring DLH bisa termonitoring nggak Pak? Ini masih dalam kondisi aman, tidak menimbulkan gejolak gitu. Menambah dari Bu Riri tadi, memang semuanya ini kita flashback dulu ya, Mas Agung ya. Jadi memang ini diawali dari adanya surat edaran dari Sekda DIY kepada Dinas Lingkungan di Kabupaten Kota seperti itu. Yang isinya adalah adanya penutupan TPA hingga 5 September seperti itu. Nah ini mau nggak mau semua kabupaten kota yang menaruh sampahnya, membuang sampahnya ke TPA Piungan, itu mau tidak mau harus istilahnya mempunyai suatu gerakan yang inovatif ataupun masif. Bagaimana kita menanggulangi masalah sampah ini seperti itu? Karena apa? Masalah sampah di kota Jogja ini kan kompleks Mas Agung ya. Jadi kota Jogja ini kan aglomerasi ya. Jadi ada di tengah-tengah kabupaten kota di mana banyak sekali orang dari kabupaten lain, dari wilayah lain kerja pagi siang di kota, tapi malamnya kemudian mereka kembali lagi ke luar dari kota Jogja seperti itu. Sehingga ya volume sampah yang dihasilkan sebenarnya bukan hanya dari penduduk kota saja seperti itu. Bahkan banyak sekali permasalahan yang ada di pinggiran-pinggiran di perbatasan kabupaten Mas Agung seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah sering sekali terjadi seperti itu. Apalagi ditambah dengan kondisi yang saat ini terjadi, semakin masif semakin kelihatan buangan liarnya seperti itu. Nah, kami itu mengelola sampah itu hampir 300 ton per hari Mas Agung. 300 ton per hari. Tetapi kemudian dengan sejurusnya waktu kita kemudian berdiskusi dengan DIY selaku pengelola TPA Piungan. Jadi TPA Piungan itu pengelolanya adalah DIY Mas Agung, kota. TPA Piungan. Kemudian kita berdiskusi, akhirnya kita diperbolehkan membuang maksimal 100 ton seperti itu. Nah, sisanya kemana? Ya tadi yang disampaikan ke Bu Riri itu, akhirnya kita membuat mekanisme buka tutup di depo-depo. Jadi kita membuka depo, menutup depo itu situasional. Kalau misalnya sekiranya udah mau terjadi volume yang terlalu berlebihan, overload ya, tutup kita. Tapi manakala masih ada kesempatan kita untuk membuka, mengurangi, kita buka seperti itu. Jadi bukanya situasional seperti itu. Jadi nanti kita umumkan kepada masyarakat, oh ini loh yang dibuka di sini, ditutup di sini seperti itu. Itu mampu Pak, dengan asumsi 200 ton berarti sisanya itu beredar di tengah masyarakat di depo-depo, itu mampu nggak menampung sampah ya? Ya kalau misalnya dari 100 ton maksimal yang tentu saja nggak cukup juga seperti itu. Makanya kami sebenarnya sudah siap Mas Agung dari Januari awal tahun. Kita ada gerakan zero sampah anorganik. Sebenarnya kita tuh sudah siap-siap Mas Agung. Pada saat itu kan sebenarnya TPA itu udah buka tutup terus. Makanya kemudian kita ada gerakan zero sampah anorganik. Artinya apa?
sampah anorganik yang tidak bisa terurai di TPA Piungan itu tidak boleh dibuang ke depo. Ya. Seperti itu. Dan itu sudah menunjukkan hasil, manakala sampai dengan akhir Juli kita bisa mengurangi 87 ton 87 ton per hari. Signifikan sebenarnya, Pak? Sebenarnya signifikan seperti itu. Tapi kemudian dengan adanya surat edaran seperti ini, mau nggak mau kita harus berbuat lebih masif lagi. Akhirnya zero sampah anorganik plus satu. Plusnya itu apa? Adalah organiknya juga harus dikelola di rumah tangga seperti itu. Dan ini peran dari bank sampah sangat besar sekali, Mas Agung. Seperti itu. Baik, kemudian ini Bu Riri, apa yang dilakukan untuk mendorong masyarakat, kesadaran masyarakat biar segera beralih pada pengelolaan sampah itu? Jadi tadi sudah tidak hanya anorganik tapi organiknya juga ya, Bu? Nah, itu. Ya, terima kasih. Jadi dari pemerintah kota khususnya DLH ya sudah masif nih mensosialisasikan di warga mengelola sampah mandiri gitu ya. Kayaknya sudah ada pendataan di setiap RW itu ada pendataan apakah sudah mengelola sampah mandiri atau belum. Jadi kalau udah mandiri ditulis mandiri, kalau enggak masih dibuang di TPA atau TPS. Nah, atau mungkin kalau mandiri itu bisa melalui ember tumpuk itu ya Pak Ferry ya, pakai ember tumpuk. Nah, cuma masalahnya warga ini ada yang sebagian mengatakan bahwa kalau kita diminta membuat atau mengelola sampah secara mandiri, kami juga dikasih embernya dong Bu, katanya gitu Pak Ferry. Mungkin jadi pertimbangan untuk DLH ya. Jadi masyarakat tidak hanya diminta untuk mengelola sampah mandiri, tapi juga mereka juga minta difasilitasi. Nah, itu juga masukan juga bagi kami. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan ya, minimal mungkin setiap RW berapa dulu lah gitu. Karena kan memang harganya juga cukup lumayan ya Pak ya untuk ember tumpuk itu yang untuk mengelola sampah. Kapan itu Pak Ferry? Bisa langsung dilaksanakan atau masih tahun depan? Ya. Ini saya kembali lagi dulu. Jadi sebenarnya kita kan ada 600 lebih bank sampah yang ada di Kota Jogja. Dan itu adalah agen-agen kita yang kita minta untuk mengelola sampah dari hulunya. Karena apa? Sampah itu memang harus diolah dari sumbernya. Dari sumbernya, betul. Bukan hilirnya, tetapi dari hulunya. Seperti itu. Makanya kita sangat masif sekali, tadi disampaikan Bu Riri, kita itu mengedukasi, bersosialisasi itu secara masif. Memang itu adalah salah satu cara kita mengedukasi masyarakat. Seperti itu. Apakah itu butuh proses? Iya. Tetapi apakah mampu menyelesaikan? Belum tentu juga. Tetapi kan permasalahan sampah itu bukan masalah teknologi dan biaya, tetapi adalah pembiasaan, kesadaran, perilaku. Nah, itu harus kita edukasi dari sekarang. Apalagi dengan adanya penutupan TPA ini, ya kita harus berubah. Artinya nanti kalau sampai tanggal 5 September kita juga tidak perlu membuang ke TPA Piungan. Kalau memang sudah terbangun kesadaran perilaku itu. Makanya dengan salah satu caranya adalah sekarang ini kan kita ada gerakan Mbah Dirjo, pembuangan sampah dan limbah dengan biopori ala Jogja, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memberikan secara masif kepada masyarakat biopori yang skala rumah tangga, Nah, nanti siapa tahu Bu Riri menyetujui juga seperti itu, yang ember tumpuk itu. Sebenarnya edukasi itu macam-macam. Ada biopori jumbo, losida, lodong sisa dapur, ada ekoenzim, kemudian ada macam-macam. Silahkan masyarakat itu memilih enaknya di mana, seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau bisa sampah itu terselesaikan di tingkat rumah tangga. Kalau anorganik yang masih mempunyai nilai, silakan dibawa ke bank sampah untuk bisa Jadi mengukur kesadaran masyarakat, pripun Pak? Sekarang? Ya, sekarang ini sudah mulai terbangun ya Mas ya untuk itu. Karena apa ya? Kita mau nggak mau harus berubah. Tetapi memang sekarang ini
baru fokusnya di nasabah bank sampah. Nah, yang sekarang menjadi PR atau perhatian kita, yang bukan nasabah bank sampah ini seperti apa, dan juga pembuangan liar yang berasal dari luar kota. Mungkin kita bisa pernah melihat ya, ada yang siapa naik motor pagi-pagi berangkat kerja sambil bawa Kresek. plastik, Iya. kemudian mampir di mana? Di kali. Apakah itu warga kota? Belum tentu. Belum tentu. Nah, itulah salah satu permasalahan dari persamaan kota Jogja itu seperti itu. Makanya kita mulai satu demi satu menutup TPS yang bukan miliknya dari DLH seperti itu. Sehingga harapannya buangan liar seperti itu tidak akan terjadi lagi.